Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah hal ajaib apa yang kamu alami di hidup kamu semenjak kamu deket sama dia. Lalu hal ajaib apa yang dirasakan sama doi kamu, yang dirasakan sama orang kamu fokuskan semenjak kamu deket sama dia. Dan hal ajaib ini tuh bisa bikin apa di hubungan kamu dan dia. Coba kita lihat dari tarot, dari oracle ini, atau dari oracle ini ya, apa yang ditunjukkan. Keajaiban tersebut itu memang kasih keuntungan apa ya. Terus apa efeknya buat hubungan kamu dan dia. Teman-teman, terima kasih ya yang subscribe channel ini, like video ini, yang udah share video ini ke semua teman-teman kamu. Dan juga boleh nih follow Instagram kakak di tarot_energi_semesta. Kita ambil topiknya dahulu. Keajaiban apa yang doi kamu atau orang kamu fokus mendapatkan semenjak kamu deket dia, atau semenjak dia ngedeketin kamu. Kita lihat topiknya. Kita dapat 2 topik sekaligus. Kita akan pakai satu topik dahulu. Kita pilih salah satu ya. Aku pilih yang ini dulu. Oke, ini aku tutup dulu. Kita cari kartu pendukungnya untuk topik yang pertama. Di sini ada 2 kartu. Yang pertama ada Reparenting Yourself, lalu ada The Silver Waterfall. Ini kita bahas orang kamu fokuskan dulu ya. Keajaiban apa yang didapatkan semenjak kamu dekat sama dia atau dia dekat sama kamu. Oke. Orang kamu fokuskan di sini sudah tidak lagi yang namanya ketergantungan sama orang lain. Loh, kok bisa? Dan apakah hal itu merupakan hal yang ajaib? Pernahkah teman-teman melihat teman ataupun orang yang dia kemana-mana tuh nggak bisa sendirian, harus ada yang temenin. Terus dia mau ngelakuin segala sesuatu tuh harus kayak ada yang temenin. Jadi dia kayak serba bergantung sama orang lain. Dan ketika dia sendirian atau ditinggal sendirian, nah dia ini kayak bingung. Terus misalkan dia udah sering punya pasangan, maksudnya kayak dia udah sering putus terus dapat lagi yang baru, dia bisa terus mendapatkan gitu. Tapi ketika dia single, dia nggak tahan lama-lama sendirian, dia nggak mau kalau nggak punya pacar, dia nggak bisa kalau seandainya nggak ada yang perhatian sama dia. Jadi sebegitu dia bergantung sama orang lain. Ya sebenarnya kalau dilihat secara biasa ya, maksudnya kayak kita ngelihat orang kayak gitu ya udah itu urusan dia. Ya tapi kok di kartu ini orang kamu fokuskan itu udah mulai memahami ya seberapa banyak hal yang dia harus kendalikan di dalam diri dia. Seberapa banyak hal yang dia perlu pelajari. Kok dia bisa kayak gini? Dia melihat kamu mandiri teman-teman. Ini dari Parenting Yourself, dia melihat kamu mandiri. Dia melihat kayak kamu nggak ngasih contoh yang kasar ke dia. Kamu tidak mengucapkan kata-kata yang bikin dia tersinggung. Ya, ketegasan kamu pun juga tidak mengusik sesuatu yang ada di dalam dirinya dia. Entah bagaimana kamu bersikap sama dia, namun ini membuat dia ingin bisa bertanggung jawab atas kamu. Ya, ada cara-cara yang entah ya bagaimana kamu lakuin teman-teman, yang pasti bisa dibilang itu resep dapur ya, resep rahasia teman-teman sendiri. Gimana akhirnya membuat orang yang kamu fokuskan itu bisa punya nilai lebih, dia bisa punya keberanian untuk percaya sama dirinya sendiri, dia bisa punya keberanian untuk mengejar cita-cita baik ya yang dia mau, tanpa dia harus bergantung sama orang lain. Kita memang butuh bantuan orang lain, kita butuh sosialisasi. Tapi ketika kita merasakan takut, gelisah, dan tidak percaya diri saat tidak ada yang membantu, nah ini yang perlu waspada sama diri sendiri ya teman-teman. Itu. Dan orang kamu fokuskan ya, melihat kamu, mungkin dia tidak tahu background dan juga pengalaman hidup yang kamu udah lalui, sehingga membuat teman-teman di sini benar-benar sangat kuat ya, mentalnya kuat, teman-teman juga ngerjain apapun cepet gitu, terus teman-teman tuh kreatif dan bisa mengandalkan
hal-hal sederhana untuk mengerjakan hal yang besar. Dan orang kamu fokuskan di sini suka ya, dia suka, dia senang ya, dia sayang mungkin sama kamu, sehingga dia tahu kalau dia terus seperti ini, kamu kira-kira tuh bakal betah sama dia berapa lama. Karena frekuensi ya teman-teman, kalau seandainya orang kamu fokuskan cantik banget atau ganteng banget, atau dia punya sesuatu yang kamu inginkan, ya mungkin kamu punya alasan. Ya karena itu kamu bertahan. Tapi sejauh mana bertahan? Kalau seandainya dia nggak bisa menjaga keunikan dia yang membuat kamu tertarik, dia nggak bisa menjaga dengan baik dan hal itu hilang, apakah rasa suka itu masih ada? Ya ini harus pertama jujur sama diri sendiri dulu. Nah tapi kalau dia bisa menyesuaikan kamu, ya kayak nggak ada ruginya gitu loh sama orang itu. Dan orang yang kamu fokuskan ini paling menyadari, dia paling menyadari itu ya. Kalau orang udah sering, dia pernah punya pasangan terus ganti lagi yang baru, dapat terus ganti lagi yang baru, artinya kayak putus terus dapat pasangan baru lagi ya, udah punya banyak pengalaman seperti itu, udah ngerti cara buat mempertahankan hubungan tuh gimana. Terus biasa hubungan kandas tuh gara-gara apa, itu ya. Dan ketika dia bisa percaya diri, itu keajaiban. Karena untuk bisa percaya diri itu ada proses ya teman-teman. Itu sesuatu yang muncul dari dalam. Bagaimana kita memicu percaya diri itu muncul. Bagaimana cara kita memicu percaya diri itu muncul. Bukan karena kita pakaian bagus ya teman-teman. Ini kembali sama daya pikir, daya rasa, daya mental. Nah, kalau seandainya dekat sama orang-orang yang hebat-hebat ya, kayak teman-teman, nah siapa tahu nih, nular gitu loh, kebaikannya, nular kehebatannya itu. Ini that's the silver waterfall. Artinya memang ada niat-niat baik, ada pikiran-pikiran baik dari teman-teman, dari kamu terhadap orang yang kamu fokuskan. Ya kamu doain dia, ya kamu pengen dia lebih baik lagi. Niat pikiran kamu nyampe ke dia. Karena dia buka hati, dia buka pikiran sama kamu, dan tanpa sadar energi tersebut itu mengubah dia dari dalam. Mengubah dari dalam ya, alam bawah sadar. Jadi dia bertanya-tanya, kok tumben ya, dia nggak lagi ngulangin kebiasaan yang nggak oke gitu. Dia mungkin bangun lebih awal, terus juga dia semula yang selalu minta tolong orang lain, dia nggak coba sendiri dulu. Nah sekarang dia mau mencoba sendiri dulu. Nah ketika berhasil dia termotivasi lagi. Ya dia pernah sampai titik dia kayak amazed, bangga. Oh bisa ya dia ngelakuin sendiri ya, gitu. Dan teman-teman pun juga nggak nolong gimana. Kamu nggak nolong gimana. Hanya aja kedekatan kamu terhadap dia yang ciptain keajaiban itu. Nah, yang keajaiban berikutnya, ini ada Whole Self-Health, Natural Therapist, Balance, Ayurveda. Kita butuh kartu dukungan lagi. Kartu dukungan lagi. Di sini ada spiritual maturity, gimana orang kamu fokuskan, entah apakah dia rajin gak nih ibadahnya, terus juga bagaimana sikap dia terhadap orang lain ya, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya awalnya ya dia nggak suka banyak bicara sama orang lain, atau ketika dia bicara sama orang lain, dia nggak sadar ada kata-kata yang tidak mudah diterima lah sama orang itu. Jadi orang tuh kadang enggan buat bicara sama dia. Nah, di sini ketika sama teman-teman, dia mulai menyadari entah kenapa dia harus bisa kontrol apa yang dia ucapkan ke teman-teman. Terus juga dia bisa tahu kalau dia terlalu diem sama kamu, dia terlalu pasif sama kamu juga jadi makin menjauh. Gitu. Intinya dia akan mencoba melakukan hal apapun, dia akan belajar hal apapun untuk bisa membuat teman-teman makin sayang sama dia. Dia mencoba dan terus belajar. Kalau dia emang benar-benar suka dan cinta sama teman-teman ya, suka sama kamu, dia akan mencoba apapun itu. Ada sesuatu yang memicu dia gitu. Dia nggak mau jauh dan kehilangan. Itu kayak orang yang pengen banget nih, misalkan punya kendaraan ya, pengen banget bisa beli kendaraan itu. Ya otomatis kerja ya, pengen lebih cepat lagi dapatnya, otomatis kerjanya harus banyak gitu. Agar bisa menghasilkan sehingga bisa beli kendaraan itu. Nah, spiritual maturity. Ketika orang yang kamu fokuskan di sini sudah bisa memperlakukan orang lain ya dengan baik ya, dia juga bisa
tahu bagaimana menempatkan dirinya di lingkungan-lingkungan tertentu. Jadi adaptif ya teman-teman, dan fleksibilitas yang tinggi teman-teman. Jadi kalau bicara masalah perbedaan ya, bagaimana kita bereaksi pada perbedaan itu, ini penting banget teman-teman. Bagaimana kita bereaksi pada perbedaan, bagaimana kita tidak ikut-ikutan orang lain saat kita ingin bereaksi. Gitu. Kalau orang itu reaksinya kayak baik ya nggak apa-apa, kita reaksi baik. Tapi kalau orang lain itu reaksinya nggak baik, kita harus tahu dulu kenapa dia bereaksi nggak baik. Jangan sampai kita ikut-ikutan, apalagi kalau dia ternyata orang itu bereaksi nggak baik pada sesuatu yang baik. Sorry ya, misalkan kayak iri hati gitu. Nah, jangan sampai ikut teman-teman, karena kalau sampai ikut nanti jadi punya karakter iri hati juga. Walaupun sebenarnya iri hati itu terbentuk teman-teman dari bagaimana lingkungannya, bagaimana pergaulannya, dan apa yang dia alami dan pengalamannya itu. Dan kita nggak bisa bilang baik atau buruk ya, itu adalah hal yang perlu untuk diselesaikan, dibereskan itu. Dan nggak bisa dengan niat ya, tapi orang itu emang harus bersedia ya nih, pengen jadi orang yang lebih ikhlas gitu kan, jadi orang yang lebih berjuang, berusaha. Nah dia udah niat nih, udah pengen nih, nah tinggal diarahin, dikasih jalan, dia akan belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, dia akan berubah seperti itu. Itu ya. Nah, tapi ketika kita kayak udah label nih, oh tuh orangnya kayak gitu kan. Ya udah, selamanya di pikiran kita tiap kali kita ngelihat dia, pikiran kita langsung kayak nggak enak. Nah, ini sebenarnya bahaya buat diri sendiri, teman-teman. Saat kita mencap ya orang lain, oh dia kurang ini nih gitu, kurang baik nih. Setiap kali kita ngelihat dia, pikiran awal yang muncul ya yang terakhir kita labelin ke dia dulu itu. Percaya nggak percaya ya, itu menurutku. Nah, alangkah baiknya ya saat kita kita nggak labelin dia, terus kita lihat nih, oh kurang, kita kalau kita cukup berani untuk sampaikan. Tapi kalau orang itu nggak mau dengerin ya, dia disampaikan malah makin marah, ya udah berarti kitanya yang harus menjauh. Itu. Karena kalau kita masih ngotot deket, dianya juga kayak begitu, itu ibarat kayak kita punya porsi buat kita makan, tapi makanan kita diambilin mulu itu. Capek, teman-teman, jadi lemes ya. Nah, di sini orang yang kamu fokuskan itu tahu bagaimana menempatkan dirinya. Nah, ini hal yang ajaib ya, teman-teman, di mana yang biasa dia terombang-ambing ya. Lingkungan seperti apa dia ngikut. Terus juga ketika nggak ini ya pendirian ya, teman-teman. Ketika dia udah punya pendirian A, terus ada orang lain punya pendirian lain, dia ngikut pendirian yang lain. Nah, ini yang bikin dia udah masang target, tapi targetnya tuh kok jauh banget, dia mau capai jauh, tapi ada orang lain cepat banget gitu. Nah, saat kita nggak fokus ya, teman-teman. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau targetnya itu baik ya, memang terkadang terulur itu bisa karena ya butuh kebijaksanaan yang dalam. Ya, berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita inginkan. Kita harus waspada itu. Dalam prosesnya gimana. Dan sebenarnya apa yang kita inginkan itu tuh apa sih manfaat dan dampaknya? Ini kita harus benar-benar paham. Bukan terlalu sensitif ya. Itu. Agar nanti hasil endingnya itu benar-benar amanah. Hasilnya itu bener-bener kayak long last gitu. Terus kitanya juga ngerasain lebih peace, lebih tenang, lebih damai. Contoh, lihat ada teman-teman nih, kayak oh dia lagi liburan tuh enak banget, liburannya kan rame-rame. Terus teman-teman sedangkan lagi nabung nih ya, lagi nabung buat mau belajar apa nih, belajar pendidikan apa atau mau belajar kursus apa, lagi nabung gitu. Nah, kalau seandainya langsung main asal ngikut, nggak jadi dong. Ya, padahal dengan mengikuti kursus tersebut, dengan mengikuti pendidikan tersebut, ya bisa meraih impian yang lebih tinggi lagi. Itu. Nah, jadi bijaknya seperti apa ya, nabung lagi ya, teman-teman. Atau mencari cara lain ya untuk mengejar hal itu. Jadi, jangan sampai mengorbankan yang sudah ada. Ya, kalau bisa teman-teman, kalau bisa. Tapi terkadang ada kondisi yang mepet ya teman-teman. Nah ini untuk keluar dari kondisi dan lingkungan seperti itu harus diawali dengan berbuat baik teman-teman. Kita mau ada rezeki pertolongan ya, kita harus memberi dan bagaimana pengalokasian itu ya kembali lagi ya, bagaimana kita mencari ya ilmu pengetahuan itu supaya kita bisa tahu pengalokasian baiknya gimana.
Orang yang kamu fokuskan di sini paling banyak mengikuti kamu, teman-teman. Dia mengikuti caranya kamu. Saat dia mengikuti caranya kamu, di situ dia merasa ada keajaiban di hidupnya dia. Padahal itu bukan hal yang ajaib, semua orang juga bisa. Tapi bagi orang yang sudah tenggelam cukup dalam, dan ketika dia bisa mengalami perubahan di hidup itu, hidupnya dia, itu hal yang dia rasa tuh ajaib. Bahkan air mata bisa menetes. Tapi bagi kamu sebenarnya tuh hal biasa aja. Gak gimana itu. Tapi bagi orang yang sudah terlalu lama ya, terlalu lama di hal yang tertutup ya, dan ketika itu terbuka, mereka tuh bener-bener sangat, saking bahagianya air matanya menetes, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin bisa memperhatikan sekitar nih, teman-teman. Itu hal-hal yang kita ngerasa tuh harusnya biasa aja, kok dia kayaknya gembira banget. Karena dia inginkan hal itu tapi kayak nggak pernah tercapai. Sebenarnya gampang. Nah, kembali lagi, setiap langkahnya kita ya teman-teman itu akan mendukung apa yang kita impikan itu tercapai apa enggak, setiap apa yang kita lakukan. Sekali lagi, waspada terhadap diri sendiri ya. Oke, nah jadi ini dari versi orang yang kamu fokuskan terhadap kamu. Sekarang kita lihat kamu ya. Kalau kamu tuh ngerasa ajaib deket sama dia itu apa sih? Oke. Ini ada move your body. Wow. Ini ada the divine masculine. Oke. Teman-teman di sini keajaiban yang teman-teman seperti merasa diizinkan untuk memimpin. Teman-teman merasa seperti dipercaya ya. Dan teman-teman merasa seperti bisa bekerja sama atau berkoordinasi dengan baik, yang biasa kan kalau di lingkungan yang semuanya sama-sama hebat, sama-sama kuat ya. Nah, masing-masing itu mungkin dia mau mimpin, masing-masing punya jalan sendiri. Jadi kayak kompaknya itu tuh untuk didapatkan ya butuh perjuangan. Tapi ketika teman-teman dekat sama dia, ya dia tuh entah kenapa udah dia ikut aja sama kamu itu. Dia tuh kayak ikuti hal-hal yang baik dari ikut pengetahuan-pengetahuan yang bisa membuat dia itu berkembang jadi lebih baik lagi ya. Dan dia bisa merasa lebih bahagia lagi di hidupnya dia. Dan di sini teman-teman ngerasa kayak, keren ya itu, kayak teman-teman bisa punya dampak yang oke. Which is dimana kayak banyak orang-orang hebat lainnya sebenarnya, tapi orang kamu fokuskan di sini memilih kamu ya. Dia nggak hanya suka aja sama kamu, tapi kamu juga bisa kasih dampak yang baik di hidupnya dia. Dan teman-teman sebenarnya juga kayak antara peduli nggak peduli ya, teman-teman suka sama dia aja pokoknya itu. Tapi ketika dia punya taraf kehidupannya jadi lebih baik, biasa kalau orang yang saling suka ya itu ngerasa seneng. Kalau dia bisa naik ya seneng gitu. Akhirnya ya karena deket sama kamu itu. Karena ya kalau kalian bisa menikah, kan hidup bersama, terus dia bisa makin hebat ya, teman-teman juga akan mendapatkan dampak baik itu. Ngelihat orang yang kita cintai berhasil ya kita juga ngerasa bahagia ya kan, karena ngerasanya bareng gitu. So teman-teman, ini seperti ada support mental ya teman-teman ngerasa seneng lah dengan semua hal yang teman-teman raih, dengan kehebatan yang teman-teman sudah raih ya, dalam kerendahan hati. Oh, ada nih khasiatnya itu. Ada ya orang yang cukup kamu dekati aja tuh dia bisa sukses di hidupnya dia itu. Dia cuma hanya dengan mengikuti caranya kamu dia berhasil di hidupnya dia. Sebenarnya ya udah ya teman-teman. Nah, tapi yang bikin spesial itu adalah kalau itu adalah orang yang kamu cintai. Itu. Nah, ketika dia berhasil dan dia tahu itu karena kamu, ya makin cinta, makin sayang, dan makin kuat hubungannya. Itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton.